Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like, komentari, dan juga di-share ya. Terima kasih atas dukungannya. Halo teman-teman, dimanapun saat ini kita berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Dalam konten kali ini, saya akan membicarakan tokoh sentral denominasi Kristen atau orang percaya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau sudah melakukan kalau biasanya seorang Kristen atau orang Nasrani setiap hari Minggu selalu pergi ke gereja. Dan di tengah keberadaan kita saat ini, mungkin muncul pertanyaan dalam hati teman-teman semuanya, mengapa orang percaya selalu pergi ke gereja? Siapakah yang mereka sembah dan percaya? Mengapa seorang Nasrani selalu melakukan itu? Pertanyaan itu sering atau kerap terlintas dalam pikiran kita masing-masing. Nah, sebelum kita membahas secara singkat, mari kita saksikan dan kita dengarkan kesaksian dari video satu ini. Saya keluarga Warti Guritno. Saya tinggal di Desa Pasir Agung, Jemaat Gereja Kristen Jawa, Pasir Agung. Saya akan bersaksi, kesaksian saya yaitu sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus. Sebelum saya mengenal Kristus, kehidupan keluarga saya seperti tidak menentu. Saya sering merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan tidak merasa damai dalam hidup keluarga saya. Dan pada waktu itu, masa-masa Natal, saya sering mendengar pujian kor di depan rumah saya sedang persiapan kor untuk Natal, pendeta dan jemaatnya. Nah, melewati kor dan pujian itu, saya merasa terpanggil untuk mengikutinya, dan akhirnya saya meminta izin untuk ikut latihan kor sampai hari ke hari saya mengikutinya. Dan akhirnya saya memutuskan bersama keluarga untuk ikut bergereja, dan akhirnya saya mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Di hati saya merasakan ada damai karena saya sudah menemukan seorang penolong bagi saya, sudah menemukan jalan kebenaran dan juru selamat saya. Saya sudah benar-benar menemukan sahabat yang sejati. Bisa saya datang setiap saat dan setiap waktu. Sekarang saya merasa nyaman bersama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Inilah kesaksian saya, Warti Guritno. Terima kasih. Tuhan Yesus membawa damai sejahtera dalam keadaan apapun. Nah, teman-teman, jadi melalui video yang tadi
siapakah Yesus yang dikatakan sanggup memberikan kedamaian dalam hidup itu? Jadi teman-teman, 2000 tahun yang lalu, hiduplah seorang manusia yang berasal dari Nazaret. Ayah dan ibu yang membesarkannya bernama Yusuf dan Maria. Ia selalu menjelajahi tempat itu dan melakukan banyak hal, seperti memberitakan kerajaan surga, berbelas kasih, merangkul dan bergaul dengan orang-orang miskin dan orang-orang lemah dan orang-orang yang terpinggirkan. Kemudian mengadakan mujizat-mujizat dan menyembuhkan penyakit pada saat itu. Selama di dunia ini, ia melakukan berbagai pelayanan tanpa terbatas kepada siapapun, sehingga banyak yang mengikutinya. Kemudian, pemimpin agama di Yerusalem selalu berusaha untuk menjatuhkannya, menganggap dia sebagai penjahat. Dan pada akhirnya, dia diserahkan dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Lalu, setelah peristiwa itu, para pengikutnya berkhotbah dalam nama Yesus. Dan yang diberitakan adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan seluruh manusia. Hal itu sampai pada saat ini masih tetap dilakukan oleh para pengikutnya. Dan hasil dari pemberitaan Kristus itu ada dan nyata dirasakan oleh banyak orang, termasuk Ibu Wati Guritno dari video sebelumnya. Dan akhirnya saya mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Lalu untuk saat ini, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Allah? Jadi fakta-fakta mengenai Yesus semuanya dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus itu adalah Allah. Dalam Alkitab, di kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama dituliskan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat ini untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman. Firman itu adalah Allah pencipta segalanya. Dan dalam Alkitab, di pasal yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan firman-Nya. Sehingga hal ini menunjukkan keberadaan firman itu sudah ada sejak semula. Hanya saat itu firman yang adalah Allah belum mengambil rupa sebagai manusia. Yang kedua, Yesus adalah 100% Allah. Apa sih alasannya atas pengakuan tersebut? Jadi, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, Yesus berkata bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah 100%. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Yesus sebagai pokok keselamatan. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yesus itu mati berkorban dan bangkit. Yesus bangkit dari kematian, ia bangkit dan hidup, naik ke surga dan memegang segala kuasa atas surga dan bumi. Yang keempat, Yesus mengampuni dosa. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia, dan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus yang disalibkan itu mengorbankan darahnya untuk mengampuni dosa manusia, dan hal ini menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah. Maka tujuan utama Yesus datang ke dunia dinyatakan dalam kitab yang tertulis dalam Matius 1 ayat yang 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Jadi teman-teman, secara singkat, begitulah penjelasan topik pembicaraan kita saat ini. Semoga apa yang saya jelaskan membantu teman-teman semua untuk memahami serta menjadi berkat